Oke, balik lagi di Gagap. Oh, gua ininya apa namanya? Nama programnya Gagap gara-gara podcast. Oh, gara-gara podcast. Gara-gara Ya. podcast. Oke. Nah, ini kemarin kan bikin kayak polling gitu di Instagram ngomongin wedding. Nah, ngomongin wedding tapi orang-orang banyak yang nanya gimana cara memulai bisnis wedding fotografi gitu loh. Kemarin tuh ada beberapa pertanyaan kayak gitu. Nah, sekarang gue lagi bareng sama salah satu fotografer dan juga salah Oke, seorang. kenalin, nama gue Adit. Gitu. Oke. Nah, gue sekarang di sini Emang lama. temenin Asep Ya. buat sharing-sharing tentang Sharing lah ya kita ya. ya. Sharing aja sih, Asep ya. Dan ini kita juga ada salah satu orang yang Ya. akan berwedding kali. Ya, ini Kamu tuh akan berwedding gak sih? ini ada cewek single. Dia sebetulnya mau kita taruh di sini buat nanti kita tanyakan pendapat sebagai orang awam aja. Ya, sebagai orang awam. Orang Nah, aja. kemarin tuh banyak yang nanya tentang bagaimana memulai bisnis wedding gitu loh. Banyak tuh yang nanya kayak gitu. Mungkin mereka mau masuk juga kali ya. Mereka tertarik. Dan kita di sini mungkin akan banyak ngebahas fakta Iya. fakta pandangan kita ya. Iya sih, Fakta yang pandangan kita. karena bergeser terus kan tiap Ya, tahun. ya. Orang mulai mengakses informasi sangat gampang, terus ya alat-alat juga gampang didapat gitu ya. Jadi sebenarnya gampang sih memulai bisnis wedding tuh, terutama di fotografi ya. Ya sebetulnya modal kamera aja sih, modal PD, terus lu taruh portofolio di Instagram, Ya. terus lu bisa memulai klien dari teman-teman lu dulu gitu. Nah, ngomongin wedding fotografi. Iya. Lu tuh mulai kapan sih gitu? Mulai atau dari dulu tuh emang langsung dari awal main foto gitu. Lu langsung ke wedding atau dulu sempat nyobain apa gitu, model Enggak. gitu, apa Iya, foto iya, keliling gitu kan? Iya, nggak semua sih, tapi ya hampir semua disiplin fotografi gue udah cobain, gue udah ya lumayan lah, udah tahu lah gitu mana yang cocok, mana yang enggak, mana tingkat kesulitannya, mana yang cocok buat gue, mana yang enggak gitu ya. Terus nggak langsung serta-merta tahu-tahu gue pilih wedding, gue masuk wedding, nggak. Wedding tuh sebetulnya karena Kebutuhan. Kebutuhan dan kebutuhan ya enggak, karena wedding itu cenderung yang dibilang paling mudah. Iya, karena Paling sering banyak job kali ya. ruang lingkupnya mendorong ke arah sana sih sebetulnya. Oke. Gue bisa bilang kayak gitu karena memang begitu. Fashion gitu ya, lo akan jadi fotografer fashion kayak Berarti bisa dibilang balik lagi ke lingkungan berarti. lingkungan sih sebetulnya. Berarti mulainya adalah lu pilih lingkungan yang dimana lu ingin terjun di situ kali. Iya bisa begitu, tapi kalau gue nggak milih sih, gue memang waktu Ada itu di situ. ada di situ. Jadi yang lingkungan orang-orang sekitar yang gue pengen dong difotoin, karena zaman dulu informasi nggak kayak sekarang kali ya. Bapak tua ya? Iya, zaman dulu nggak semasif sekarang gitu. Tapi saya dulu udah digital loh, Pak. Kamera saya, gue nggak kenal analog ya. Oke. Gue belajar foto langsung. Terus ngomongin ini nih, Pak. Kalau sekarang tuh ada hits gaya-gaya hits gitu loh Iya, di fotografi. Nah, itu menyikapinya apakah dengan ya udah gue punya karya yang begini gitu loh, mempertahankan idealisme atau mengikuti pasar gitu. Kalau gue pribadi sih, ya pertama, kalau klien yang murni datang itu pasti ngelihat yang udah pernah dikerjain dulu. Perihal mereka nantinya bergeser ingin mencoba yang kekinian, ya kita provide aja sih. Cuman kita sebelumnya ngasih tahu dulu kalau kita biasanya begini gitu. Enggak semua klien kita pukul rata gitu kayak gitu. Iya. Nah, kalau ini sebagai apa ya? Sebagai klien gitu loh. Kalau klien calon klien.
Ya, Sebagai- boleh nanti tanya aja IG-nya. Lah jadi diklarin saya Bang. Sebagai calon klien nih, gimana gitu? Kalau kamu sebagai klien gitu loh, memilih foto tuh khususnya wedding gitu ya, dari apanya biasanya? Pertama, aku sebagai orang awam ya, yang biasa kalau ngedit foto tuh di PixArt ya nggak sih? Oke, bisa. Ya, Nah, ya. pertama, VSCO. iya VSCO berwarna tapi tetap soft gitu. Kalau secara konsep Hmm. penting nggak sih? Atau ya udahlah biasa aja gitu, biasa kayak orang-orang. Kan Nggak. ada beberapa orang yang pengen, enggak, gue pengen beda sama yang lain gitu. Nggak sih, kalau misalnya aku konsep kalau dibilang pengen yang kayak kekinian, iya ya, kayak yang apa sih, yang foto misalnya cuma jarinya doang lagi pegang apa iya, tangannya, iya. yang gitu-gitulah. Nah, aku lebih suka yang kayak gitu. Kalau misalnya untuk wedding, aku pengen sih ada yang potret kayak muka aku gitu ya, sama si dia gitu ya. Tapi aku pengennya sih banyak yang kayak aku lagi candid atau aku lagi apa gitu sih. Nggak suka terlalu diarahkan juga berarti. Iya. Ya? Aku lebih sukanya banyaknya tuh kayak apa sih, footage ya? Apa sih namanya? Iya, candid Candid sama yang baju digantung-gantung tuh apa? Oh iya. Ya itu Iya. masuk tren juga ya. Karena dulu Ya dulu nggak gitu ya. nggak ada. Iya. Kita biasanya dulu ya udah datang langsung jepret-jepret. Bener, Lebih bener, fokus bener. ke objeknya kan. Iya. Kalau sekarang banyak banget Ada serapan dari luar negeri juga kayak gitu. dari wedding internasional. Wedding internasional sih yang sangat mempengaruhi kultur budaya kita juga ya. Beda banget sekarang, jadi bahkan yang tradisional aja udah ke internasionalan gitu. Banyak banget. Karena mungkin selera juga ngaruh ya, selera klien-klien di zaman sekarang gitu. Itu karena akibat dari arus informasi yang sangat mudah ini. Instagram sih ya, Instagram itu ngaruh banget. Tapi kalau milih foto suka nyari referensi nggak sih dari Instagram gitu? Pasti. Saya kan Instagram kan itu isinya foto semua. Lanjut ya. Pasti lihat dari Instagram gitu. Pasti. Di Instagram tuh kan apa sih, platform yang isinya foto semua. Iya kan? Cocok lah ya buat Cocok industri kita banget. gitu. Iya. Nah, kalau misalnya nyari foto pasti larinya ke Instagram sih. Nggak mungkin ke Twitter atau apa. Karena banyaknya pasti di Instagram. Ya, kalau Twitter tweet ya. Iya. Street ini apa sih, skincare. Ya. Nah, Pak, ngomongin apa? Instagram nih. Pasang iklan juga nggak sih di Instagram? Instagram itu membantu nggak sih buat industri wedding setting? Ya, ngebantu banget sih. Karena memang itu orang ngelihatnya ke situ dulu. Iya. Ke Pasti situ. klien tuh Instagramnya apa gitu? Iya, sekarang tuh apalagi media foto ya, Iya. pasti itu dulu pertama. Kayak untuk kalau ngiklan di Instagram juga ngaruh banget sih. Ngaruh ya, lumayan. Nge-promote satu. Jadi ya, buat yang hubungin orang-orang yang mau memulai, iya. bisa lah ya menggunakan platform digital. Tapi apa sih yang lebih penting daripada itu? Kita kan nggak mungkin cuman Iya. gue nih mau bikin bisnis wedding fotografi, terus kita bikin vendor bla bla bla, kita dibikin langsung kita ngejual gitu kan, tanpa kita tahu apa Jadi dalamnya tuh kayak gimana sih gitu. ya sebetulnya kita mesti prepare attitude juga ya. Attitude tuh penting banget. Gini ya, untuk fotografi di wedding tuh, fotografi itu sebetulnya rentang pekerjaannya cukup lama banget. Dari mulai vendor lain belum siap-siap, kita udah siap-siap duluan, dari mulai ngeliput lamaran, pre-wedding, terus pre-wedding kalau ada acara adat sebelumnya, hari H. Oke. Jadi Dan ketika semua acara sudah beres pun kita masih harus ngasih ini sih, ada hasil bentuk outputnya. fisik ya. Bentuk fisiknya juga. Nah, kalau itu nggak kita jaga, rentangnya itu nggak kita jaga, ya hancur lah gitu. Iya. Berarti nggak cuman lu foto terus jadi gitu, enggak ya. Bahkan selesai itu lu upload di Instagram juga ya nggak cuma sampai situ gitu. Ya semua orang pasti nerima komplainan lah, termasuk gue dulu juga. Cuman skala komplainan ini berarti mental juga harus diperlukan ya. Iya sih. Nggak cuman skill berarti kan. Iya, mental juga ya, menghadapi, karena beda-beda juga kan yang nanti kita kerjain. Beberapa Misalkan, orang ada yang bagaimana gitu.
cukup membuat kepala kita lumayan sih agak berpikir pusing. ya. Iya. Jadi nggak sekedar ya lu punya alat, lu punya orang yang percaya sama lu. Ya, Nah, jadi itu. intinya nggak cuman lu punya kamera dan lu punya skill, itu aja berarti nggak cukup ya. Enggak. Modal duit juga perlu dong. Duit mah cuma alat doang sih kalau foto. Coba gue runut dulu bentar ya. Kalau sebelum wedding itu yang kita butuhkan cuman ya akses menuju venue, terus kamera kita keluarin sendiri. Nanti paling kalau prewed juga yang bayarin klien biasanya tempat segala macamnya. Kita cuma modal Tapi kamera kalau lagi. promo-promo gitu kan kita mesti Ya paling untuk kayak promo, iklan. paling buat promo doang. Nah, yang lebih penting lagi kalau lu punya base camp sih, punya tempat ya buat orang yang nggak kenal lu, misalnya klien yang di luar circle temen lu gitu ya. Klien datang dan dia percaya kalau lu tuh nggak akan kabur gitu. Ya. Tapi Tapi lu punya tempat lah gitu, rumah boleh sih. Tapi kalau misalkan sebelum nih ada beberapa orang yang nanyain kan kayak bagaimana memulai bisnis wedding. Mungkin kita nggak usah ngomongin dulu membentuk satu vendor kali ya. Kita bisa join menjadi freelancer di bisa banget. beberapa vendor, itu mungkin bisa jadi ajang buat kita ngumpulin portofolio. Ya kali aja Iya ketika kita sih sebetulnya. Cuman nggak tahu ya, beberapa vendor juga kan punya ketentuan yang ya ada kriteria. fotonya nggak boleh di-publish atas nama pribadi gitu. Itu juga ada sih beberapa yang kayak gitu. Jadi Mungkin buat nambahin pengalaman boleh lah ya. paling Jam terbang. temen sih kalau ada temen. Nah, itu lagi kan kebalik kalau lingkungan kita memang temennya ada yang di situ nyemplung, terus kita mau bantuin dia. Awalnya jadi fotografer pendamping dulu sampai akhirnya punya mental yang cukup buat terjun langsung. Manajemen bisnis juga kayaknya perlu ya. Manajemen bisnis itu untuk menangani klien, keuangan dan segala macamnya itu Perlu ya? juga. Karena kan ketika bikin masa iya kita langsung ya mungkin kalau punya modal gede Perlu tapi juga betul lah sih. ya dikit-dikit aja. Karena mood klien itu harus dijaga dari jauh sebelum nikah sampai setelah nikah. Iya sumpah. Karena Dia harus menunggu output segala macam kan kayak gitu. Nah kalau menurut Michelle nih sebagai orang di luar industri fotografi ini gitu, ngelihat fotografi wedding itu kayak gimana sih? Apa mikirnya kayaknya semua vendor sama-sama aja deh gayanya gini-gini doang, atau mungkin punya pandangan lain? Oke, kalau menurut aku wedding fotografi ya itu pasti punya ciri khas masing-masing sih. Ya. Punya identitas. Jadi kalau misalnya menurut aku, misalnya aku pengen ke vendor A misalnya, terus aku sebagai orang awam ya, aku ngerasa aku nggak mungkin kayak, tapi aku pengen editingnya kayak gini ya, aku pengen editingnya kayak gitu ya. Iya, Dengan kita menuntut vendor lain. Ya. Di compare sama. Ya. Nah, kalau menurut aku sendiri, aku udah milih vendor itu berarti ya udah segimana bagusnya dia aja gitu. Dengan aku lihat portofolionya di IG ya kan, oh berarti editingnya kayak gini, berarti aku nanti nerima jadinya ya kayak gini juga. Jadi aku ngerasa kayak kalau misalnya milih vendor fotografi itu gak bisa dituntut harus gini harus gitu, editingnya gini apalah. Jadi mending apa ya? Mending nyari yang cocok aja ya. Iya. Itu penting. Jangan ketika memilih kita A karena murah. Banyak nih orang-orang kayak gitu kan. Karena murah meminta terus dengan sampel vendor-vendor yang harganya bisa 10-20 kali lipat daripada kita gitu. Iya, oke. Iya sih, bisa sih. Banyak. Ya itu tadi sih. Kalau buat karena vendor tuh kan ada yang, kalau gue bagi jadi dua sih, ada yang fotografer dan ada yang apa ya, mungkin bukan agensi kali ya. Industri lah, jadi udah industri banget gitu, jadi namanya tuh udah bukan fotografer lagi tapi vendor A, vendor B gitu ya. Yang mana dia udah massal gitu. Itu pembuatannya massal biasanya. Jadi kalau tips dari gue buat yang mau nikah sih, kita harus bisa memastikan dulu siapa yang akan menangani kita gitu, menangani kita dari awal sampai akhir.
yang bisa dipertanggungjawabkan kayak gitu. Kalau bisa ketemu sih ketemu dulu gitu. Iya, iya. Jangan sampai Beli kucing dalam kita karung. beli kucing dalam karung, kita dikasih manpower yang kita nggak tahu, belum pernah ketemu sebelumnya gitu ya. Skillnya gimana, Skillnya hasilnya gimana Kayak gitu. gak verified gitu gak sih? Iya sih, makanya harus verify sendiri ya kayak Iya. gitu. Nah, Itu sih, soalnya kalau bicara tentang kekinian dan keren-kerenan mah memang sifatnya sementara ya. iya, iya. Kalau untuk fotografi itu kan sebetulnya ada pakem. Iya, iya. Nah, pakem itu memang terkesan kaku sih, ada pakem, tapi sebetulnya kenapa ada pakem itu tuh buat ngebatasin supaya nggak keluar jalur. Supaya nggak terlalu kemana-mana Nggak gitu. kemana-mana, karena kalau ngomongin tren juga nanti lama-lama pasti muter lagi. Iya, kan. iya. Jadi ada, ya kita kalau ngomongin cara ngendarain mobil juga ya pakemnya gitu. Kalau yang manual ya masukin gigi satu, Iya, iya. kopling dilepas, terus gas dimainin segala macam baru maju mobilnya kan. Iya, ada Terlepas nanti mobilnya mau lu bawa ngebut-kebutan, kepot-kepotan, atau mau masukin ke off-road atau main di sirkuit segala macam itu kan yang jelas pakemnya udah dipegang gitu. Berarti info buat mereka juga yang mau memulai bisnis ini nggak cuman mentingin uang ya. Iya Iya, sih. iya. Karena beberapa orang cuman ngelihat dari wah industri wedding nih kayaknya duitnya gede gitu kan. Dan bla 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 gitu kan, tanpa mereka tahu isi di dalamnya seperti apa gitu. Nggak begitu. Iya. Iya. Ya gimana ya, maksudnya jangan tanggung-tanggung gitu. Kalau cuma mau coba-coba doang lu bakal ngerusak ekosistem di dalam sini sebetulnya. Ekosistem. Oke, ekosistem. Iya. Iya. Karena banyak juga ya beberapa orang yang cuman nyoba-nyoba ikut, cuman 1-2 klien juga udah cabut lagi, nggak ada, hilang lah tuh Yang peredaran. kalian tuh berhubungan dengan hari H seseorang, Yang penting ya. hari-hari penting seseorang gitu. Jadi jangan dihancurkan gitu aja. Jadi saran gue sih memang kita lebih baik mempersiapkan secara attitude juga. Itu penting ya. Penting pisan. Iya. Gitu aja sih paling. Dan sebagai calon klien juga nggak mau gitu ya dapat vendor yang cuman nyoba-nyoba gitu. Pasti. Iya. Karena hari penting, sumpah hari penting. Iya, Sekali nggak bisa seumur diulang sih. Iya. Dan foto itu tuh bakal sesuatu yang paling lama mereka miliki gitu. Iya. Beda sama yang lain gitu ya, yang setelah hari H udah habis. Setelah hari H kan kayak dekor dibongkar lagi, terus makeup dihapus lagi. Tapi kalau foto ya bisa di keep lama selama Lama sih, banget. lama banget. Dan akan terus dilihat gitu. Iya. Oke. Itu sih Pokoknya sebetulnya. gitulah ya. Yap, gitu. Kesimpulannya gitu buat kalian yang kemarin menanyakan bagaimana memulai bisnis fotografi wedding. Kita cuman ngomongin apa yang kita tahu aja ya, sharing aja. Mungkin beberapa orang lain punya pandangan yang lain. Jadi kalau misalkan ya ini cukup membantu kalian dalam menjawab pertanyaan kalian kemarin, mudah-mudahan cukup, dan kita juga membawa orang yang Mewakili sebagian klien gitu, calon klien. Ya, pokoknya thank you semuanya. Bye.